ya. Setelah bantainya yang kecil naik, kursinya yang besar yang naik. Tidak sesuai. Ya, Bapak Ibu, saya minta untuk sejenak beranjali. Samanta cakkawalesu atra gacantu dewata dhamma sonakalo ayam badanta dhamma sonakalo ayam badanta dhamma sonakalo ayam badanta. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Yang saya muliakan para Bhikkhu Sangha, yang saya hormati dari para MBI Pati, MBI Ciluak, dan para tokoh agama, wanita Buddhis Pati, dan para perangkat desa, Bapak Kepala Desa, dan Ibu Bapak, Saudara-saudari Dharma. Sebelumnya terimalah salam Buddhis dalam Dharma. Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sambutannya dari awal sampai sambutan Bante sudah menggunakan bahasa Jawa. Jadi Bante akan menggunakan bahasa Indonesia. Ya, karena pakai bahasa Inggris pun saya nggak tahu. Dan saya yakin Bapak Ibu pun nggak tahu. Dan kalau bahasa Jawa, daripada saya kalah malu, mending saya nggak usah. Sebenarnya untuk bagian Dhamma di sana, ya, yang mau saya sampaikan tadi dari sambutan Ketua Panitia sudah sambutan sambil ceramah. Dari Bapak MBI sambutan sambil ceramah. Dari Bapak penyuluh tadi sambutan juga sambil ceramah. Terus saya ngapain? Jen ngeroh-ngeroh nontok nok kene ngono ya. Ya, memang kemarin saya dihubungi dari panitia. Kebetulan saya sendiri tinggal bukan di sini tapi aslinya sini. Sekarang lagi tinggal di Medan. Pernah ke Medan? Belum? Waduh, kasihan sekali. Ya, tinggal di Medan mungkin belum lama, baru 7 tahun. Dan kemarin di connect untuk Waisak di kampung diminta untuk ngisi. Ya, padahal bantainya yang di sini juga sudah banyak. Katanya kalau nggak bantai ngisi, nggak jadi Waisak nggak apa-apa katanya. Nah, kalau diancam gitu kan jadinya repot. Ya, memang Waisak tahun ini dirayakan di mana-mana, ya. Kemarin kalau nggak salah tanggal 22 bulan lalu dirayakan seluruh dunia. Seluruh dunia merayakan. Dan di lain-lain daerah, di Medan, di Sumatera Utara sendiri, Bante di sana mungkin setiap harinya itu bisa 2-3 kali perayaan Waisak.
Demikian juga di daerah Jawa sini sendiri. Ya, tadi kebetulan saya pas ngumpul-ngumpul sama Bante di atas, yang ngumpul-ngumpul diskusi ya, bukan main remi. Di situ Bante yang ngitung, hari ini sebenarnya ada Waisak 5 tempat. Entah di mana tadi, di mana-mana. Nggak urus, yang penting Bante datang ke sini gitu aja. Di kala kesibukan Bante di sini, kala kesibukan para bhikkhu sangha masih menyempatkan waktu untuk hadir ke sini ya. Saya nyempatkan waktu untuk hadir di sini untuk para umat Buddha yang ada di sini. Ya, walaupun mungkin dibilang sibuk Bante-bantenya di Medan, di mana, di sana kebetulan banyak acara memang. Nah, dan kebetulan hari ini tahu Pak Jokowi, tahu Pak Jokowi? Nah, Pak Jokowi, Pak Presiden juga sebenarnya hari ini ada acara. Ya, sebenarnya saya mau ke sana tadi. Ya, tapi karena umat Buddha di sini nggak jadi. Tepuk tangan untuk umat Buddha di sini. Kenapa Bapak Ibu saya nggak ke sana? Ada yang tahu? Ya, karena saya nggak dapat undangan. Kalau dapat undangan ya datang. Ya, Waisak pada tahun ini memiliki tema transformasi mental dengan damai dan harmonis. Transformasi mental. Ibu-ibu yang di atas tahu transformasi? Wah, tahunnya sambal terasi berarti. Transformasi kalau diterjemahkan biasanya perubahan ya. Perubahan mental dengan damai dan harmonis. Topik ini sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. Ya, Bapak Ibu menyadari atau tidak menyadari akhlake ya wong-wong desa, wong kutha, wong apa ora padha karo dhisik ya. Nek saiki wong kondo iki jamane jaman nek ora edan ora, wah Bante ora edan ya keduman kok. Akhlak para manusia sekarang mulai menurun dari mentalnya, dari perilakunya. Inilah yang perlu kita transformasikan. Perubahan di sini perubahan ke arah yang lebih baik. Yang mungkin dulunya tidak baik menjadi baik. Yang udah baik menjadi lebih baik. Ya, mungkin Bapak Ibu yang lihat ke sini, iku sing no panggung iku sapa? Iku nduk kawi sing cilik bandel iku ya. Oh ireng iku ya. Kathah tiyang sing mboten ngertos. Tadi udah disampaikan Dhamma di sana disampaikan Bante Dirapunyo. Pasti nggak ada yang tahu. Ya, nggak ada yang tahu di sini Bante Dirapunyo iku sapa? Wong kondi ngono. Ya. Mungkin kalau tadi disebut yang menyampaikan Bante Sukawi pasti lebih tahu atau masih nggak tahu? Nah, pasti tahu. Nggak tahu ya? Nah, berarti kurang terkenal yang situ. Perubahan bagaimana kita bisa mengubah diri kita, mengubah mental kita. Di sini harus kita mulai dari dalam diri kita sendiri. Kadang ini tidak kita sadari, kita mau mengubah orang. Oh anakku iki Bante, bandele wis sambo. Wis dikandani sore-sore aja lunga bal satu, sore-sore aja lunga keluyuran, sore-sore aja lunga balapan, ija lunga balapan. Tak terno Bante nek lunga. Bagaimana bisa kita mengubah transformasi mental? Kadang anak-anak zaman sekarang itu cara mendidiknya beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu kita kasih tahu, jangan ke sana, jangan hujan-hujan nanti kena hujan pilek. Coba kalau sekarang, jangan keluyur kok kena hujan pilek. Pilek ya lah metu obat. Zaman dulu, aja main rambutan iku nggone sapa? Nggone wong. Kalau anak dulu, anak-anak ketahuan ambil mangga atau ambil rambutan ya, ketahuan di rumah kita, aja njipuk, tak kandhano Pak Am. Pasti takut, lari. Coba zaman saiki, aja nyolong nggonku iki, tak kandhano Pak Am, kandhano lah.
iku Pak nang dhuwur. Pak kan sing mek aku sing nyekel. Kalau mau anaknya baik, kita dari orang tuanya. Kalau di dalam Buddhis, di dalam agama Buddha itu mempunyai aturan-aturan atau sila yang harus dijalankan oleh manusia. Ada beberapa tataran. Kalau untuk para bante yang di sini, yang di depan ini ya, yang pakaiannya beda, tampilannya beda, rambutnya beda, ini namanya gunawan, ya, gunawan, gundul tapi menawan. Ini para bhikkhu sangha ini melatih sila aturan yang lebih banyak. Ada 227 sila atau aturan yang harus dilatih. Itu untuk para bhikkhu. Kalau seperti bapak-bapak, ibu-ibu yang di sini, apa yang harus dilatih? Kalau seperti para upasaka, upasika ini mempunyai aturan, kalau yang dibilang umat garawasa, ya, kalau bahasa palinya itu garawasa, ya, biar bapak ibu tahu aja ya. Padahal saya baru tahu. Garawasa itu umat berumah tangga. Dan yang harus dilatih itu apa, Bante? Yaitu 5 sila. Pancasila Buddhis. Pancasila. 1. Apa ibu-ibu? Ketuhanan Yang Maha Esa. Panatipata, Wiramani, Sikapadang sama Diami. Jangan salah ya. Karena pernah itu saya punya samanera kecil-kecil suruh ngapal Pancasila Buddhis. Wah, dia agak bandel. Ya Bante, Panatipata, Wiramani, sate Padang enak sekali gitu. Dibuat main-main. Nah, nggak apa-apa. Yang penting bukan kayak yang di TV kemarin itu. Siapa? Siapa? Wah, sering nonton TV ibu-ibu. Ya. Yang pertama, Panatipata, Wiramani, Sikapadang sama Diami, yang mempunyai arti berlatih atau bertekad untuk menghindari tidak membunuh atau menyakiti makhluk hidup apapun, sekecil apapun, bahkan nyamuk atau semut. Panatipata, melatih diri untuk tidak menyakiti sekecil apapun. Walah Bante, no omahku ono apa sini semut beranek ora tak semprot ora tak nganu ya aku ora sing mangan. Tapi kita berusaha untuk melatih diri untuk menghindari pembunuhan atau menyakiti makhluk hidup. Tetapi sebelum Bapak Ibu melatih 5 aturan ini ada kuncinya. Ya, ada kuncinya. Ada 2 kuncinya ya. Bukan kunci Inggris sampai kunci ngano ya. Tang, bukan. 2 ini yang pertama hiri. Wow, poneh iku Bante bahasane bahasa Andindi. Hiri itu artinya malu berbuat jahat. Dan yang kedua otapa, takut akan akibat berbuat jahat. Nek wong wis isin nglakoni tumindak Allah, moh. Nek wong wis wedi akibat tumindak Allah, moh. Ana kucing. Oh, apa jenenge? Tikus. Wah, tikus ini mangani pari, jipuk, arit, bacok, des, mati kowe, seneng. Berarti enggak punya iri. Takut berbuat jahat itu enggak ada. Kalau ada mau bunuh, oh, ojo. Jangan. Ini berbuat jahat. Nanti kalau ketahuan orang saya dikira membunuh, nggak punya cinta kasih, nggak punya belas kasih, dia udah malu ketahuan orang lain, takut akibatnya. Kalau orang membunuh, ya ini bukan hanya di Buddhis, mungkin di agama apapun, kalau yang orang membunuh pasti akibatnya tidak enak, tidak bahagia. Bisa kalau membunuh manusia bisa terlahir di alam neraka, bisa masuk penjara dan lain sebagainya. Akibatnya pasti buruk. Yang kedua,
Adina dana wiramani sika padang sama diami. Apa artinya? Nggak ada yang tahu. Wah, Bante tadi udah sediakan 100.000 yang tahu tadi. Adina dana wiramani sika padang sama diami. Berlatih diri untuk tidak mencuri, nyolong, rampok, mengambil barang yang tidak diberikan itu tidak diperbolehkan. Bapak Ibu, zaman sekarang makin berbahaya. Kalau dulu mungkin orang nyuri apa, ambil apa biasa. Coba kalau sekarang ambil cabai aja udah masuk penjara. Ambil sandal jepit masuk, apalagi ambil anak orang. Ini sudah 2500 tahun yang lalu Sang Buddha itu memberi aturan. Ya, itu karena agama Buddha itu udah 2560 tahun memberi aturan, dan itu berguna sampai sekarang. Bahkan orang yang mengambil barang yang tidak diberikan itu mengakibatkan penderitaan, mengakibatkan hal-hal yang tidak baik. Makanya tidak diperbolehkan mengambil barang yang tidak diberikan. Kalau mempunyai rasa malu, apa nyolong, wah jipuk, aku ora duwe duit ya Pak. Jipuk nggone wong dijipuk. Wah, engko ketura kepiye iki? Wah, iki maling iki, ora mampu iki, ora duwe duit iki. Malu, isin. Nek isin ora sida njipuk nggone wong. Pak, aku ape ring alas, ape ngopo? Ape panen kopi. Loh, kayake kowe ora nandur kopi, kok panen kopi? Kopine sapa? Ya sing penting panen, kopine sapa wae ya lah. Wah, iki nyolong. Nek duwe rasa isin dadi ora sida, wedi takut akan akibatnya. Akibatnya ya udah pasti digremengi wong. Ya, terlahir di alam yang tidak berbahagia, alam neraka dan lain sebagainya. Takut hasil mengambil. Yang ketiga, kamesumi cacara wiramani sika padang sama diami. Bertekad, berlatih diri untuk tidak berbuat asusila. Nah, ini Bapak Ibu. Sekarang sangat disayangkan sekali ya, moral-moral anak-anak muda apa ini dalam hal pergaulan bebas dan lain sebagainya ini sudah sangat berbahaya. Bahkan kita lihat kalau di TV setiap saat, setiap hari beritanya apa? Kalau enggak pembunuhan, pemerkosaan dan lain sebagainya. Di sini melatih diri untuk tidak berzina atau berhubungan seksual yang tidak pas, atau kalau wong Jawa ya apa ya jenenge apa, selingkuh, bahasa kasare ya demenan ngono ya. Aku ndek ndungu ya ngono ya ora ono, tapi luruno kamus ya ora ono. Kita itu menjaga untuk tidak melakukan hal itu. Ini harus saling menjaga. Suami istri itu harus saling menjaga. Kadang Bante nggak terima, ya kadang Bante nggak terima karena yang sering bilang itu ibu-ibu. Wah Bante, pokoknya sing selingkuh itu mesti wong lanang Bante. Nggih napa nggih Bu? Ini Bante nggak setuju. Bante wong lanang. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu, kalau yang selingkuh yang cowok, yang bapak-bapak, terus sama siapa? Sama? Yang cowok sama cewek. Kalau yang disalahkan yang cowok saja, terus berarti cowok sama cowok. Makanya itu berarti semua harus saling menjaga. Saling menjaga, di situ menjaga supaya keharmonisan berumah tangga itu bisa awet, bisa langgeng. Ya. Kalau kita memiliki rasa iri, tadi kuncinya iri dan otapa, malu melakukan itu. Wah, nek ora isin wong desa, nek ora isin ya dadine
isinan. Dan malu akan akibatnya. Kalau keturak ketahuan, apalagi orang kampung, ya kan? Ketahuan diapakno, Pak? Diapakno? Digerope jare. Nah, ini juga kita harus menjaga bagaimana supaya ini tidak terjadi. Kita nanti malu, bukan malu diri kita sendiri, tapi malu mencemar nama baik keluarga, malu mencemar nama baik dukuh, mencemar nama baik desa. Ini harus kita jaga. Malu nanti, malu bantai aku menjaga. Takut akibatnya, wah iso digebuki orang, bisa digebuki orang, bisa masuk penjara. Apalagi di desa, kalau apa ketahuan didenda, ya kan? Didenda. Inilah apa neh iya ya. Bisa. Aqua. Biasane bantene nang ngarep iku aqua ana kopine. Iki ora ana. Ya, serondok ngantuk. Sampai nomor berapa tadi? Nomor 3. Tidak melakukan hubungan seksual yang salah, menjaga. Yang keempat, musawada wiramani sikap padang sama diami. Berusaha untuk tidak berbohong atau mengucapkan kata-kata yang kasar yang bisa menyinggung orang lain. Nah, ini khususnya yang siapa yang sering, khususnya ibu-ibu atau bapak-bapak? Ibu-ibu atau bapak-bapak? Bapak-bapak? Oh, pantas ana wong kondo lambe lanang. Salah atau enggak? Setahu saya biasanya lambe wedok. Ya kan? Menjaga ucapan. Bagaimana ucapan kita itu, satu kata aja itu nanti didengar orang yang lain nimbal. Kalau orang bilang biasanya titip suara itu pasti tambah, ya kan? Titip kabar pasti tambah. Apa meneh kabar elek. Tapi nek titip duit kurang. Ini kita bisa mengendalikan untuk tidak berbohong atau berucap-ucap kasar. Kita malu. Wah, sapa sing kandha wong iku lho? Yo, iki lho yo, wong iku lho. Tuku gelang anyar, ndek iki aku roh kok pasar. Sing sicok, aja ngono iku ngono utang aku ndek iki. Sing gurine padha, alah lho ndek ngene utang aku urung dibayar kok. Ini kalau kedengaran orangnya kan menyinggung. Tidak enak. Jadinya membuat orang lain menderita. Maka dari itu kita berusaha menjaga tutur kata kita, ucapan kita. Ya, ibu-ibu kalau ditanya kadang, Bu, mau kemana? Jawabannya, mau ke pasar. Wah, di pasar itu loh harga jengkol naik, harga cabai naik, harga apa naik, harga minyak naik, harga beras naik, harga apa naik, semua naik, sampai harga beras, sampai harga cabai, sampai harga pakaian. Padahal ditanya dari mana, Bu? Kan cukup jawab dari pasar, udah selesai. Tapi kalau ibu-ibu memang ya, kalau bapak-bapak coba dari ditanya pas dari hutan, kok dilek, kok ngalas, wes pelaku. Keneng neh bante. Ya, yang kelima, berusaha untuk tidak surame raya maja pamadatana wiramani sikap padang sama diami. Berusaha untuk tidak makan atau minum minuman yang dapat melemahkan kesadaran. Atau wong kampung biasa sering itu? Umben-umben sing apa itu? Sing cilik apa? Nah, itu sering itu berarti. Sing gendul gede apa? Gambar anggur? Wah, iki. Kita berusaha untuk tidak minum minuman atau mabuk. Karena Bapak Ibu, yang nomor 5 ini sangat penting untuk menjaga yang nomor 1, 2, 3 dan 4.
Kalau yang nomor 5 ini aja kita susah, itu nomor 1, 2, 3, 4 susah. Wah, kok iso ngono kepiye Bante? Aku mabuk tok kok iso nyusahno sila sing 1, 2, 3, 4. Bapak Ibu mireng, orang membunuh karena mabuk sering. Orang mencuri karena mabuk, orang berbuat asusila memperkosa karena mabuk, berbohong karena mabuk sering. Bante sering menjumpai hal-hal itu. Bante udah keliling dari Sabang sampai Jeruk karena belum pernah ke Merauke. Kalau ke Sabang sudah pernah ya. Banyak mental orang ini dirusak oleh obat-obatan itu. Makanya di sana di kota-kota itu gerakan anti narkoba, anti miras dan lain sebagainya ini lagi genjar-genjarnya. Karena 99,99% tindakan moral yang jelek, pembunuhan, pemerkosaan, mencuri, berbuat asusila lain sebagainya itu disebabkan oleh minum-minuman keras atau narkoba. Es batu ndok campur jenggot. Cari es batu cari mau samping. Es batu dicampur jenggot. Ya. 99% itu udah pasti. Gara-gara ini membunuh. Bahkan di sana, di luar sana dia tega membunuh orang tuanya sendiri demi mendapatkan uang-uangnya hanya untuk membeli narkoba karena udah kecanduan. Berbohong. Anak-anak sekolah yang di kota yang udah kenal pil yang kecil-kecil apa? Yang kecil-kecil itu? Apa? Yang kecil-kecil? Hah? Apa? Ya Bodrexin nek kok sak kerat ndok ngono ya mabuk. Padahal apal itu. Ya. Karena itu bisa membohongi orang tuanya yang masih sekolah. Pulang. Pak Mae, njaluk duit. Piro? 200.000. Apa iki ngopo? Ki bayar buku nang sekolah niki. Kan ana buku anyar iki. Namanya orang tua, wong tua, anaknya sekolah njaluk duit kanggo buku, diparingi napa mboten, Bu? Paringi. Wis lunga sekolah teng ora tekan sekolahan, karewangi entuk duit 200.000 pek, njipuk 2 botol. Nok warung. Pirang dina gurune teko. Ngapunten nggih Pak, putrane teng pundi nggih? Sampun sewulan iki mboten kesah sekolah. Wah, pakane wis darah tinggi, stroke sepisan. Wah, gawat ini. Langsung ke rumah sakit, kaget. Ya. Inilah yang nomor 5 ini yang berbahaya. Ya. Untuk kalau yang nomor 5 ini bisa kita kendalikan, mungkin yang nomor 1, 2, 3, 4 itu akan lebih mudah dalam hal melatih 5 sila ini. Dan selain 5 aturan ini Bapak Ibu, karena 5 aturan ini Pancasila Buddhis itu ini sifatnya bersifat pasif atau menjaga. Hanya menjaga. Tadi kan tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak mabuk, tidak berbohong. Hanya tidak menjaga saja. Itu sifatnya pasif, tidak melakukan. Tetapi ada yang aktif, yang melakukan. Karena kita semua di sini hanya hidup ini terlahir sebagai manusia. Katanya manusia itu derajatnya lebih tinggi. Ya, manusia semua kan di sini, yang di atas, yang di belakang, yang di samping. Tadi orang nak juguk ya wong berarti. Kalau kita manusia katanya derajatnya lebih tinggi, jangan kalah sama hewan. Maaf Ibu, Bapak, yang punya kambing di rumah bisa menjalankan 5 sila. Coba kambing 1 taruh kandang 1 saja, dia tidak membunuh. Wedhus iki tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila. Siji wae ya aja campur jangkak wedhus lanang karo wedhus wedok. Tidak berbohong. Itu kalau kambing. Kalau kita apa? Manusia harus lebih tinggi, harus
melakukan yang dinamakan 5 lagi, yaitu Pancadhamma. Lawannya Pancasila tadi. Yang pertama, tidak membunuh. Selain tidak membunuh, kita juga harus memancarkan yang pertama, metta atau cinta kasih. Cinta kasih kepada siapa saja, bukan hanya kepada manusia, bukan hanya kepada mungkin kepada sesama agama kita, bukan hanya kepada manusia, bukan, tetapi semua makhluk. Pokoknya yang masih makhluk itu di dalam agama Buddha didoakan, karena doanya Sabe Sata Bhavantu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Yang masih merasa makhluk berarti dapat doa. Kalau yang nggak makhluk nggak tahu. Semoga semua makhluk berbahagia sekecil apapun. Selain kita tidak menyakiti orang, kelarani makhluk liya, orang kelarani wong liya, kita juga harus mengembangkan cinta kasih, belas kasih kepada orang lain, ramah tamah, ya, mungkin saling membantu. Itu cinta kasih. Mungkin kalau hanya tidak membunuh, bapak ibu lihat orang ditabrak, diel, gelabakan pinggir jalan orang, ya, pergi aja lah, yang penting kan saya nggak bunuh. Apakah itu bijaksana? Tidak. Kita juga harus memiliki cinta kasih. Kalau orang tertabrak ya kita tolong. Oh, tapi katanya kan Bante, saya berusaha untuk tidak membunuh. Yang penting kan saya yang nggak bunuh dia. Nah, ini kurang tepat. Kita juga harus menolong. Cinta kasih harus dikembangkan. Yang kedua, tidak mengambil barang yang tidak diberikan, itu lawannya kita harus mempunyai jiwa memberi kepada orang lain. Selain kita tidak mengambil barang yang tidak diberikan atau milik orang lain atau nyolong, bahasanya nyolong, ya, itu kita juga harus mengembangkan memberi, peduli kepada orang lain. Jangan nanti lihat orang miskin Pak, minta Pak, saya belum makan 2 hari. Yang penting saya kan nggak mencuri, mau kelaparan mau gimana, biarkan. Ini juga kurang sesuai, tetapi kita harus memberi. Ada orang kesusahan, memberi. Ada orang kekurangan, kita beri apapun yang kita bisa berikan. Karena pemberian itu luar biasa. Kalau kita latih dengan sebagus-bagusnya, sekecil apapun, jangan malu walaupun kita memberi hal yang kecil. Kadang ini Bapak Ibu yang sering menjadi problem masalah itu ini, memberi ini. Katanya kalau memberi nggak banyak, Bante, kalau nggak banyak malu. Ngapain harus malu? Kita kan berbuat baik, berbuat kebajikan, ngapain harus malu? Kadang ono sing wihara ya, ora ono wihara, ono masjid, ono gereja, ono wihara kabeh. Ono kotak dana, nek sing metu gambare sing golok, duit piro golok? 1000. Dudute wah didelikno, ditutupi tangan, dudut tekan tangan diuntel-untel. Ya. Ngebokno kotak, aja ngasek rawong. Bokno des. Iku nek gambare wong gawa golok. Isin, wah Bante isin, aku main duit-duit mek 1000 kok. Isin lah pidana. Apa nglebokno kantong, nek kantonge diremes-remese dibokno ngasek tangane ngene, ngasek tekan jero. Iku ana sing silap-silap ngebokno njibuk sing liya. Wah iku sing bahaya. Ya. Tapi kalau yang gambarnya Soekarno, ya, wah, kotak dananya belum jalan itu udah dikeluarkan, wah dipegang. Wah saya duitku 1.000 ndek lagi ento, lagi njibuk ATM mau ndek. Ewange nang ngarep roh, duit iki anyar iki serine piro ya? Nek duitnya 100, ini ku kantongnya isih adoh. Endi lah, aku apa ngebokno endi lah, duitnya kan ketok 1.000. Duitnya ketok 1.000 dibokno. 1.000 ya. Ngapain kita harus bersikap seperti itu? Jangan malu dan jangan bangga. Kadang kita malu dengan apa keadaan kita. Wah Bante, saya kalau bajunya nggak bagus itu ke wihara malu, ke masjid malu, ke gereja malu. Harus bajunya yang baru. Kalau ke masjid harus kuplonya yang baru, celana sarungnya yang baru. Sarung saya kan ngetril.
Walaupun saya nggak punya motor trail, yang penting duwe sarung ngetrail gitu. Malu isin. Ngapain malu? Semewah apapun pakaian kita, sebagus apapun pakaian kita, kalau kita renungkan, kalau kita mungkin pikir-pikir, karena pakaian terakhir kita hanya kain kafan. Wah, yang mungkin celananya merek apa namanya? Merek apa yang paling bagus? Jin. Wah, gila nih wong jin. Saya tanya karena Bante nggak pernah pakai celana ini. Ya. Sarung yang mahal, cap gajah, duduk. Nggak capek dari dulu duduk aja ya kan. Sebagus apapun, akhirnya kita ya cuma bawa kain putih aja yang membalut tubuh kita. Wah, Bante, aku nek numpak motor nering wihara, nering masjid, nering gereja numpak motor ora apik. Isin Bante aku. Apa meneh nek motorku kelotakan abane? Wah, isin. Paling ora ya Avanza, Toyota, Jupiter, Mio. Yang bagus-bagus. Ngapain malu? Karena sebagus apapun mobil kita, yang mungkin mobilnya Avanza, Toyota, Innova dan lain sebagainya, akhirnya kita yang naik itu paling Gendoso Airline. Paling bagus-bagusnya ya peti, ya kan? Naiknya masukkan peti, dipikul, nggak pernah. Walaupun orang kaya nanti mati, wah itu mobilnya bagus, masukkan Avanza kita, apa kan nggak ada kan? Nah, makanya dari itu. Yang makannya bagus, makannya wah Bante, kalau saya makan di rumah itu nggak selera, walaupun masakan istri saya itu enak, nggak selera. Nah, orang mangan di restoran, di warung, paling ora ya sego gandul, paling ora ring warung, apa meneh nek sing dodoli serondok ayu, enak cari bapak-bapak pokoknya sepiring rong piring ya tambuk neh. Ya. Untuk apa kita makan ya wah Bante nggak selera, kalau makan ini paling nek omah ya ndok wae. Paling dua-dua ya teri wae, sambel apa. Saya tadi makan di situ juga pakai apa namanya tempe apa, tak cari-cari ayamnya juga masih lari tadi soalnya. Ya. Sebagus makanan kita, seenak makanan kita, spaghetti, KFC atau apa lain sebagainya, yang masuk terakhir kali ke mulut kita adalah kapas. Kapas, mulut, telinga, hidung. Yang masuk apa? Apa ada tahu susur? Pasti kapas saja. Itu hanya kita hidup itu hanya istilahnya sementara. Kalau orang dulu ibaratnya urip itu mampir ngombe, tapi bagaimana kita memaknainya? Ya, tadi udah sampai nomor berapa tadi? Nomor berapa tadi? 2 ya. Yang ketiga, selain kita menjaga untuk tidak berbuat asusila atau tidak selingkuh, kita juga harus mengembangkan rasa puas diri, harus mengembangkan mungkin tanggung jawab kepada istri, kepada suami. Suaminya yang mengasih apa namanya nafkah kepada istrinya. Ya, bukan hanya menjaga, nanti jangan wah Bante, yang penting aku kan ora selingkuh Bante, yang penting aku kan apa setia Bante. Iya, nggak selingkuh, nggak setia, tapi nggak dikasih uang belanja, harmonis nggak? Hah? Ibu-ibu, bojone wah bojoku setia Bante, ora selingkuh, tapi ora tahu di eki duit, setia nggak? Nah, ijolno brambang wae wong lanang niku. Harus mempunyai tanggung jawab ngasih nafkah, ya kan? Ngasih nafkah itu harus dikembangkan. Selain menjaga untuk tidak selingkuh, juga harus ngasih nafkah. Ya. Yang keempat, selain tidak berbohong, kita juga harus mengembangkan kata-kata yang baik atau nasihat-nasihat kepada orang lain. Mengembangkan ucapan-ucapan yang baik.
Ya intinya kita juga harus memberikan nasihat-nasihat kepada orang lain, nasihat-nasihat yang baik, tutur kata. Ya, seperti Bante di atas di sini mungkin dibilang ceramah, belum ceramah, Bante belum bisa ceramah. Bante di sini hanya wah ya pokoknya ngomong-ngomong wae lah, ngomong-ngomong ngombe kopi tapi ora ana kopine. Ngobrol-ngobrol tentang dhamma. Karena Sang Buddha mengatakan sabadanang dhamma-danang jinati, pemberian dhamma itu, pengetahuan dhamma itu merupakan dana yang tertinggi. Kalau bapak ibu belum bisa ngasih uang kepada orang lain, belum bisa ngasih sembako, belum bisa ngasih bantuan, bisa menasehati orang lain. Itu aja udah berdana, mengembangkan ucapan-ucapan yang baik. Itu udah merupakan berdana. Bante sering wah, kowe cah cilik cah nom ngandani wong tuwa. Wong tuwa iki wis akeh mangan uyah mulane do matikan kabeh nang ngono. Sekarang itu satu pengetahuan dhamma itu tidak dilihat dari umur usia. Sampai kapanpun kita bisa belajar. Tidak mengenal waktu, tidak mengenal usia, kita harus belajar tentang dhamma, kebenaran. Maka tadi dari sambutan dari MBI dari Yang Mulia Bante tadi menekankan pendidikan itu sangat perlu. Karena kita kalau tahu seorang ilmuwan Albert Einstein itu pernah mengatakan pendidikan tanpa religius atau agama itu ibaratnya buta. Tetapi kalau orang yang beragama tanpa pendidikan, tanpa sosial itu lumpuh. Maksud Bapak Ibu? Bingung? Tambah bingung. Maksudnya orang yang belajar sampai tinggi, sampai S1, S2, S3, S-teler sekalipun, kalau tidak mempunyai pengetahuan agama, moral, itu akhlaknya tidak sesuai. Pasti dia pinter, tapi tidak benar. Misalnya yang di atas-atas sana, entah yang di atas siapa yang punya jabatan tinggi, yang udah masuk sel-sel itu, yang bilangnya korupsi itu orang bodoh atau orang pinter? Pinter, tetapi tidak memiliki pengetahuan spiritual yang dalam. Bahaya Bapak Ibu. Ya. Makanya selain mempunyai pengetahuan yang tinggi, kita juga suruh anak-anaknya belajar tentang spiritual. Yang Islam ya ke masjid ngaji, yang Kristen ya ke gereja, yang Buddhis ya ke wihara. Tetapi ada apanya juga, selain belajar di mungkin spiritual agama, juga harus kasih belajar sosialnya, karena berbahaya. Kalau orang yang beragama tetapi tanpa sosialisasi, bahaya. Bisa menyebarkan ajaran-ajaran yang tidak benar, menyimpang dengan ajarannya karena pemahamannya kurang pas, sosialisasinya kurang pas. Banyak yang terjadi ini. Bante menemukan di mana-mana dan sering ngobrol-ngobrol sama Pak Ustadz, sama Pastor Pandita waktu di Medan, sering kita pertemuan kerukunan umat beragama. Kita menjaga para rohaniawan untuk tidak terjerumus ke hal itu. Banyak yang mungkin rohaniawan hanya pengetahuan mungkin di dalam saja mengajarkan ini. Pokoknya kalau tidak sesuai yang tertulis di sini salah. Kalau yang tidak sesuai ini salah. Yang dikatakan ini yang kita lakukan. Tetapi kita tidak sesuai dengan logika, tidak sesuai dengan kebenaran, tidak meneliti dulu. Nah, ini yang berbahaya. Ya, makanya dari itu kita juga harus sesuai pendidikan agama dan pendidikan yang di luar. Ya, sudah sampai nomor berapa tadi? Nomor 4. Yang nomor 5, selain tidak mabuk-mabukan, ya, mabuk-mabukan hilang kabeh wong. Selain tidak mabuk-mabukan, melemahnya kesadaran ini, kita juga harus mengembangkan kesadaran sati kita. Kalau dalam bahasa kerennya itu sati sampajana. Kalau umat Buddha itu dengan meditasi.
Kalau umat muslim dengan wiridan. Kalau di Kristen ada juga istilah meditasi. Itu untuk mengembangkan batin kita supaya tidak lemah. Supaya tidak lemah, untuk mengembangkan, menguatkan batin pikiran kita itu supaya jernih. Meditasi, wiridan dan lain sebagainya. Itu makanan batin kita. Ya, untuk makanan ke dalam batin kita. Kalau makanan di luar mungkin banyak, ya nasi, apa lain sebagainya, itu untuk makanan badan kita. Tetapi batin kita ini yang di dalam ini juga butuh makanan. Ya dengan itu tadi, meditasi. Itu hal yang perlu dikembangkan. Selain tidak mabuk-mabukan karena lemahnya kesadaran, juga mengembangkan meditasi. Karena banyak penyakit-penyakit yang sudah yang sudah merajalela, penyakit-penyakit yang sudah mungkin terkena di kalangan masyarakat kita. Bukan hanya anak-anak, bukan hanya orang-orang tua, tetapi anak-anak remaja pun sekarang udah kena penyakit. Ada 3 penyakit yang berbahaya. 3 penyakit berbahaya. Yang pertama itu penyakit lumpuh. Tahu Bapak Ibu lumpuh? Kalau orang lumpuh pasti nggak bisa jalan. Tetapi lumpuh yang Bante maksud di sini bukan nggak bisa jalan. Wah, kalau lari di sana gudak putune, ojo lari-lari wong tuwa. Kuat. Ibu-ibu sing duwe putu gudak putune kuat, keset. Kok keset? Apa? Gesit. Wah, gudak putune nyekel putune iso. Nah, ini putune dicekel ya. Bisa. Tetapi lumpuh yang Bante maksud di situ ketika diajak ke wihara, ketika diajak ke masjid, ke gereja, ayo ke wihara, kebaktian. Ayo ke wihara, kita sholat. Ayo ke gereja. Rasa-rasa sikilku loro esuk awan ngasek sore nang ngalas tandur matun. Nyamene kok ndok jaring wihara, nyamene kok ndok jaring masjid. Sikilku kesel, Pak. Nek maneh sing ngejak sikilku kesel iki, Mak. Tapi nek diajak wah, Mak, aku mau untuk arisan petani. Ayo lunga jajan ning Kelet. Kok ndok kesel enggak? Ayo tuku bakso. Nah, itulah yang Bante sebut penyakit lumpuh. Kalau diajak berbuat baik, kalau diajak beribadah susah. Tapi kalau diajak mungkin makan-makan bersama, diajak ke mall, diajak ke Ramayana, dibelikan baju baru, walaupun pagi sampai sore matun, tandur, ngedos, ndaut, bengine dijaring pasar malam, kesel enggak? Pret nek kesel. Ayo apa aku urung duwe klambi anyar apa meneh iki ape ana kumpulan. Itulah. Bukan hanya anak muda, karena orang-orang tua lain sebagainya semua. Penyakit lumpuh. Penyakit bahaya yang kedua itu tuli. Budek. Nek budek iku ora iso ndungokno. Ora iso ndungokno iki penyakit-penyakit budek saiki banyak. Apalagi anak-anak muda. Tetapi penyakit budek di sini bukan kok nggak bisa dengar. Wah, kalau dengar itu sangat-sangat peka sekali. Yang Bante maksud di sini budek tuli itu ketika diajak dengar ceramah, mungkin diajak ke masjid Jumatan dengarkan ceramah, hari Minggu diajak ke wira dengarkan ceramah, sampai situ malah ngantuk, malah turu. Engko tekan omah ditakoni, "Pak, Mam sing diteramana apa?" Lah mbah, lah wong aku turu nang guru slenden. Kalau diajak dengar ceramah, diajak dengar yang baik-baik itu telinganya enggak dengar. Tapi kalau dengar gosip, terutama ibu-ibu ya kan? Kalau dengar ceramah, dengar apa itu susah, tapi kalau gosip, wah, masuk telinga kanan, keluar telinga kanan, nggak masuk mental. Itu kalau dengar yang bagus. Tapi kalau dengar gosip
tadi itu masuk telinga kanan, keluar telinga enggak keluar. Wah, dirasa-rasani tangga, yo iki lho wong iki ngene, masuk ning kuping kene, masuk rene, diproses. Dipikir, apa iya ya wong iku mam ngono ya? Apa iya ya wong iku mam iya? Dipikir terus. Gawe bileng. Sirahe lara, malah mikirno wong liya. Mending pas ndungokno ceramah, pas denger khotbah didengar, dipikir. Kan lebih membuat kita tenang, bahagia. Itu kalau ini penyakit tuli. Ya. Ini sudah banyak, bukan hanya yang remaja, ya. Penyakit tuli ini. Sore-sore mau ke wihara diajak itu males. Pokoknya males kalau ke wihara saya. Dengar azan maghrib aja kalah sama Juda Akbar. Apalagi yang film-film sekarang ya. Kalau jam sore ayo ke wihara, kalah sama yang utaran itu kan. Itu lebih merdu katanya. Utaran, apalagi ibu-ibu yang film yang apa? Boy. Nah, Boy. Yang muda-muda pun tahu filmnya Boy. Waktu mau ke masjid atau ke wihara, ayo ke masjid ke wihara, angkose iki Boy lagi main. Iki ganteng iki boy-boy sing wis untune karek loro. Oh, ngose ndelok Boy iki ganteng iki. Ora sida ring masjid, ora sida ring wihara. Kalah kalau sinetrone. Ini penyakit-penyakit yang zaman sekarang. Penyakit berbahaya. Makanya tadi udah disampaikan oleh Bapak penyuluh tadi. Ada 3 F tadi ya. Yang pertama apa tadi? Food, film, dan apa? Hah? Oh, seneng-seneng ya. Fanboy iku bahasan ndi ora denger. Bapak-bapak takok ibu-ibu fan ngono apa ora denger mau. Pokoke seneng-seneng ngono ya. Butuh hiburan, butuh apa neh? Lali ya, urung ngombe kopi ya iki. Ngombe sik ah, kurang cairan ini. Biasa kalau minum itu rasa kopi, ini rasa air putih. Ngerana kopi ini, ora apa-apa. Mungkin kopi ini entek ya. Pak Ros nanti kopi ini luwak aja tara ya. Entek ya. Ya, butuh food, film itu menjadi generasi kita itu makin berkurang. Kalau dulu anak-anak muda sore-sore bareng-bareng ke wihara, sore-sore bareng-bareng ke masjid. Kalau sekarang saya lihat sore-sore bareng nonton Boy, Utaran. Kalau yang kemarin-kemarin itu Mahabharata, ya, itu katanya makin berkembang, tetapi itu makin menurunkan moralitas remaja-remaja saat ini. Ya, itulah yang harus kita rubah. Makanya ini transformasi mental dengan damai dan harmonis ini kita ubah dari dalam diri kita keluar. Kita mengubah, kita membuat yang penting diri saya baik dulu, bagus dulu. Nah, nanti baru memberi contoh yang lain. Namanya yang contoh itu pasti harus yang baik. Kalau contohnya baik pasti yang niru baik. Tapi kalau contohnya yang jelek, yang niru ya jelek. Namanya guru itu kan digugu lan ditiru. Lah nek sing digugu ditiru ora bener, muridnya ya ora. Peribahasa kalau zaman dulu kalau guru kencing berlari, murid kencing berdiri. Palek ya? Oh, berarti urung ngantuk iki. Ngetes wae ya, urung ngantuk. Wis padha-padha urung ngombe kopi ora apa-apa. Itulah makanya Bapak Ibu sebagai berpesan lagi sebagai teladan bagi putra-putrinya. Ya, teladan bagi putra-putrinya. Kita bisa memberi contoh yang baik, memberi teladan yang baik. Karena anak zaman sekarang itu istilahnya nggak mempan kalau cuma dibilangin. Kalau nyuruh ke wihara, nyuruh ke masjid, ayo kita ke wihara, kita ke masjid sama-sama. Bapak ibu sama anaknya pergi ke masjid sama-sama pasti lebih enak. Tapi kalau saya dengar bapaknya ambil kayu, ring wihara tora, ring masjid cepet.
Bapak aku nonton Utaran. Bagaimana anaknya mau? Kalau yang ditiru aja tidak melaksanakan. Inilah harus diubah. Transformasi mental itu mengubah cara pandang kita, cara mendidik kita ke anak-anak. Ya, itu dari perayaan Waisaka Puja ini semoga bisa memberikan satu pemahaman, pengetahuan bagi para bapak ibu semua yang di sini dengan apa yang saya sampaikan tadi, setidaknya bisa sedikit yang diingat, ya, sedikit yang diingat. Ya. Paling enggak kalau enggak ingat kata-katanya ya ingat-ingat bantainya, ya kan? Kalau dilupakan ya sayang sekali, ya kan? Nah, itu bagaimana kita bisa mengubah diri kita. Caranya ada 5 tadi, ya. Yang pertama tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, tidak minum minuman. Dengan apanya tadi meta, cinta kasih, dengan berdana, dengan merasa puas, dengan mengembangkan kata-kata yang baik, dengan mengembangkan batin atau meditasi, kebijaksanaan. Ya, mungkin itu yang bisa Bante sampaikan karena saya lihat yang di atas, yang di bawah udah pada ngantuk. Ya, Bantenya juga iya karena nggak ada kopi. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan. Semoga transformasi mental dengan harmonis ini kita jaga bersama-sama. Kerukunan antar umat beragama kita jaga bersama-sama. Kerukunan antar keluarga kita jaga bersama-sama. Kerukunan antara manusia dengan alam sekitar kita jaga bersama-sama. Kerukunan antara manusia dengan makhluk hidup yang di sekitar kita jaga bersama-sama. Ya, karena alam yang sehijau ini, ya kalau kita nggak jaga itu akan memberikan musibah dan malah petaka kepada kita. Ya, karena Bante tinggal di Medan, setiap hari keluar rumah, keluar kuti, keluar wihara, lihat ke samping-samping nggak ada suasana hijau seperti ini. Ya, ada di sana pohon beton semua, bangunan gedung-gedung semua. Nah, makanya ketika ada hujan pasti langsung banjir. Makanya di sini Bante bangun, wah langsung melihat yang hijau-hijau, makanya hujan pun nggak akan banjir, ya kan? Kalau sini banjir ya mungkin Pak Toro yang di sana udah tenggelam duluan ya Pak. Nah, kalau sini banjir ya kan? Ya, itu yang bisa Bante sampaikan. Semoga dengan peristiwa Waisaka Puja ini dapat memberikan kebahagiaan kepada semua makhluk, memberikan perubahan kepada kehidupan kita sehari-hari. Semoga semua makhluk turut berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Namo Buddhaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.